Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna abwaaba rahmatik wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hidayatan lisrab amma ba'd. Bapak ibu hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampun memberikan kenikmatan dan kemudahan sahabat saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu terus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu menjaga dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kepada sahabat saya ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah, untuk selalu tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang doa niku ketika kula sahabat saya di sholat selalu mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami kepada agama. Jadi artinya kira-kira dua sahabat saya niki istiqomah dari mulai sekarang sampai tekan akhir hayat itu kira-kira tetap berpegang ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang bisa membolak-balikan hati. Artinya hati kita itu kadang-kadang ya tidak, manusia itu kan kadang-kadang buatan nyangka, kadang sampai insya mungkin besok umat mani, insya umat mani, insya malamnya kan dengan umat mati ya begitu. Jadi kira-kira kita bisa kan hanya menarik selalu berdoa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Mulai ketika bulan sahabat saya ini masih diberikan hidayah, masih diberikan nafas keimanan dari Allah Subhanahu wa taala, harus merasa bersyukur bahwa pada hari ini masih diberikan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika bulan sahabat saya ini bersyukur, sehingga memandang orang yang belum mendapatkan hidayah itu adalah selalu berdoa. Artinya tidak merasa ujub, tidak merasa sombong bahwa kami sudah benar ya Allah, kami sudah menjalankan perintah-Mu. Tidak, artinya apa? Ketika ulangan sahabat saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan di jalan agamanya Allah Subhanahu wa taala, itu seharusnya merasa kasihan dan merasa tergerak hatinya melihat ada orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan. Jadi ada sampai ketika ada orang yang belum tergerak untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terus kelawan sahabat saya ini memponis orang-orang yang berbuat maksiat di neraka itu artinya apa? Belum tentu kadang orang yang sudah
dari kecil sampai tua niku berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus ketika meninggal akhir hayat mau meninggal dunia kumat. Artinya kumat ini keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala terus meninggal dunia. Maka meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Dan belum tentu ketika ada orang yang belum mendapatkan hidayah, masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi menjelang tua terus dari insaf taubatan nasuha, terus taubat mau diterima, meninggal, maka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah manusia. Allah itu adalah zat yang membolak-balikkan hati, yang muqallibal qulub. Nabi Musa itu dari kecil sampai dewasa itu sing ngasuh itu Raja Fir'aun. Nabi Musa sing ngasuh Raja Fir'aun, raja yang zalim. Ternyata ketika dewasa Nabi Musa kan jadi nabi. Nah Musa Samiri akan ada Musa Samiri sing murtad. Musa Samiri itu dari kecil itu sing ngasuh malaikat. Nah ketika dewasa deweke keluar dari Islam. Nah itulah perjalanan hidup manusia. Mulanya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah itu ada dijelaskan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam hadza ma kanastum li anfusikum wa dhuqu ma kuntum taknisun. Niku datang surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu datang Al-Quran salah satu surat yang tidak ada lafaz bismillah. Bahkan ketika sampai membaca surat At-Taubah itu adalah tidak diperbolehkan atau haram membaca bismillah. Itu surat Taubah. Sampai buka Quran itu surat Taubah tak ada bismillah. Karena surat Taubah itu dari awal sampai akhir itu Allah Subhanahu wa taala lagi murka, lagi bodoh. Jadi murka datang manusia. Makanya surat At-Taubah itu adalah tidak ada lafaz bismillah. Mulanya ketika membaca surat Taubah itu tidak diperbolehkan awalnya itu membaca bismillah. Itu ada dalam surat At-Taubah. Dan di sini menjelaskan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala itu ada satu perintah Allah yang selalu bergandengan. Innallaha qarana as-shalah bi kitabillah. Ada satu perintah Allah yang selalu bergandengan. Nah, dua-duanya itu adalah tidak boleh ditinggalkan satu sama lain. Jadi harus berbarengan. Lamun satu dikerjakan, maka yang keduanya juga harus dikerjakan. Lamun salah satunya yang dikerjakan, satunya ditinggal, maka akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah wa atuz zakat. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Anishkur li wa liwalidayya. 3 perkara. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasulnya. Faman ata'a Allah wa lam yati' ar-rasul la yuqbalu minhu ta'atullah. Sabana wong taat marang Allah, taat marang Gusti Allah, tapi mboten taat marang Rasulnya, maka taat kepada Allah itu tidak diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun wong iki nurut maring Gusti Allah tapi mboten nurut maring Nabi, maring Rasulnya, maka itu tidak diterima. Karena zaman dulu pernah dalam sahabat itu ada salah satu orang-orang Quraisy sing percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka itu tidak akan diterima. Jadi lamun taat kepada Allah harus taat juga kepada Rasul.
Yang kedua, aqimus sholat wa atuz zakat. Faman sholla as-sholat wa lam yu'addi az-zakat lam yuqbal minhu as-sholat. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Dua perkara juga yang selalu bergandengan. Sapane wong sing sholat, paman sholat as-sholat. Sapane wong sing nglakoni sholat tapi tidak mengeluarkan zakat. Di sini dijelaskan la yuqbalu minhu as-sholat. Maka sholatnya itu adalah tidak diterima. Wong rajin zakat dan dermawan dan lain sebagainya, tapi tidak sholat juga tidak. Maka dua-duanya harus dikerjakan. Mulanya gambarannya niku kayak napa sholat dengan zakat itu ibarat pakaian kelambi karo sholat. Jadi sampai kelambian doang di sholat ya boten pantes. Soalan doang di kelambian ya boten pantes. Jadi dua-duanya. Jadi aqimus sholat wa atuz zakat. Jadi dalam mengerjakan sholat maka juga mengerjakan zakat. Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sedikit karena dulu ada zamannya Nabi Musa alaihi salam, ada seorang bahkan masih saudaranya Nabi Musa, namanya itu adalah Korun. Korun itu masih saudaranya Nabi Musa, bahkan Korun itu masih turunan Nabi. Korun bin Yashar bin Kohid bin Lawa bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu hidup di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Dan Korun itu orang yang taat beribadah. Awalnya taat beribadah, terus selalu membaca kitab Taurat dan selalu mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa ini masih saudaranya, ibnu Ammi Musa, anaknya pamannya Nabi Musa. Itu artinya Korun. Cuma saking kayanya, makanya ketika ada cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, itu menjadi satu pelajaran. Seperti seorang pemimpin yang zalim digambarkan itu Raja Fir'aun, atau digambarkan juga dengan Raja Namrud. Itu pemimpin yang zalim, pemimpin yang sekarang. Nah, seorang kaya raya yang mengabaikan perintah-perintah Allah dan mengabaikan hak-haknya harta, itu digambarkan dengan Korun. Korun itu inna mafatihahu latanu bil apa datang Al-Quran itu artinya maka kunci gudangnya Korun ini duduk kunci gudangnya Korun itu ketika lamun digawa ning kontak niku digawa ontak siji. Berarti ini kuncinya, berarti gudangnya nasbina. Dan semuanya penuh dengan harta, semuanya penuh dengan kekayaan. Mau ketika ada turun perintah untuk mengeluarkan zakat, Korun tidak mau bahwa itu adalah pemerasan dan lain sebagainya. Akhirnya Allah murka, terus Korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam parut bumi. Berikut harta benda, kekayaan ditenggelamkan, semuanya mati. Bahkan sampai saat ini kan masih ada lamun ana wong oli duit sing ladang pendeman itu darane harta karun. Karun itu nama orang Korun bin Yashar bin Kohid bin Lawa bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahud bin Taruh bin Arbu bin Bali bin Arkashad bin Syam bin Nuh bin Lamak bin Maksari bin Ahnu bin Idris bin Mikhail bin Kinan bin Anus bin Sis bin Adam alaihi salam.
digambarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya mungkin dijelaskan aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Terus yang ketiga, anishkurli waliwalidayya. Hendaklah kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Terus ini kan dijelaskan, paman maka utawi sapane wong iku syakar, bersyukur sapa wong Allah ing Gusti Allah, walam yashkur lan ora bersyukur sapa wong liwalidayhi maring kedua orang tua wong, la yaqbalu maka ora la yuqbalu maka ora diterima min saking wong apa syukruhu syukur wong lillahi ta'ala maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapane wong sing bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka syukurnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua perkara itu adalah selalu bergandengan. Ati Allah wa ati Rasul. Aqimus shalah wa atuz zakat. Anishkurli wa liwalidayka. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, dan mas sekalian kang barokah. Sing terakhir niki wonten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mana nafsahu an khamsin mana Allahu anhu khamsan. Sapane wong sing mencegah dirinya dari mengerjakan 5 perkara, maka Allah akan mencegah dari 5 perkara. Sapane wong sing mencegah dirinya dari mengerjakan 5 perkara, maka Allah juga akan mencegah dari 5 perkara. Al-ula al-awwal man mana'a zakat min malihi mana Allah hifdza malihi min al-athar. Sapane wong sing mencegah, artinya tidak mengeluarkan zakat dari hartanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjaga hartanya dari kerusakan. Yang kedua, man mana'a al-ushr mimma yakhruju min al-ard mana Allah al-barakah min kulli kasbi. Sapane wong sing mencegah tidak mengeluarkan 1/10 dari apa yang dikeluarkan dari bumi, berarti tetanduran, pertanian dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegah dari keberkahan hartanya, keberkahan usaha. Yang ketiga, man mana'a as-shadaqah mana Allah ta'ala 'anil 'an al-'afiyah. Sapane wong sing mencegah tidak mengeluarkan sedekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegah orang dari dari afiyah, dari selamat. Artinya selalu diberikan sakit. Jadi as-shadaqah itu adalah tatba'ul ba'. Siapa yang wong sing mencegah dari sedekah, maka orang tersebut akan tidak akan diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man mana adu ali nafsi mana Allah ta'ala an ijabah. Sing nomor 4, siapa wong sing mencegah doa untuk dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak akan mengabul. Jadi mencegah daripada ijabah. Jadi orang yang tidak pernah berdoa maka tidak akan pernah dikabul. Yang harapan dikabul bagaimana juga doa. Jadi minimal sampai itu dong urusan dikabul baru beli, niki urusannya Gusti Allah. Man al-hudul ma'al jamaah, mana Allah anu kamal iman. Siapa yang wong sing mencegah untuk hadir untuk sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegah kesempurnaannya iman. Bala yakunu imanuhu kamilan. Maka imannya seseorang itu adalah tidak sempurna. Itulah yang adalah sikun peringatan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasinu amwalakum bizakat wajahu amradakum bis-shadaqah. Jagalah harta-hartamu dengan mengeluarkan zakat dan obatilah penyakit-penyakitmu bis-shadaqah dengan sedekah.
Jadi menjaga harta dengan zakat, mengobati penyakit dengan sedekah. Wastaqbalu anwa'al balad bid-du'a wa tadarrur. Dan kenapa ngadepana sira kabeh dari beberapa macam belai dengan doa wa tadarrur dan DP maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika menghadapi sesuatu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berahmat, mudah-mudahan satu dua buah hadis mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan pelajaran dan pelajaran sampai saya selajengnya mangga bareng-bareng istiqomah napa membaca Allah, membaca zikir. Mudah-mudahan dengan pembacaan zikir istighosah niki Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan kekuatan sampai saya. Kabulipet berkah segala-galanya sehingga suatu saat kapan-kapan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Karena sing dijaluk dari bulan sampai saya ini husnul khotimah. Mulanya pentingnya bulan sampai saya ngumpul-ngumpul kayak pengajian, ngumpul pikiran, ngumpul jamiahan, ngumpul rotinan. Ini bukan hanya sekedar ngopi, rokok dan lain sebagainya. Itu mau persekian. Intinya itu adalah bulan sahabat saya nabung itu berbekal untuk nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa hasilnya itu nanti hasilnya ketika bulan sahabat saya menghadap Allah Subhanahu wa taala baru terasa manfaatnya sering riungan, manfaatnya sering pikiran, manfaatnya sering jamiahan, manfaatnya sering hadir pengajian. Nanti ketika sampean sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kapan ya nanti suatu saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi umur musinis 60 tahun ke atas ya separuh gitu. Siap-siap. Kanjeng Nabi Muhammad ini umurnya 63 tahun. 63 tahun ini wis kepundhut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah umatnya yang umurnya malah terus semua 63 tahun malah ya lamun 70 ya bonus 7 tahun. Nah mulanya bulan sampai hingga atas 50 sampai di atas 60 ya lamun durung tobat pada Allah Subhanahu wa taala ini khawatir obat keburu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena berbekalan pengajaran sering-sering sambil sholat berjamaah, sering-sering ngadiri pengajian, sering-sering jamiahan, sering-sering mengeluarkan sedekah, sering-sering berbuat baik kepada orang lain. Itulah bekal bulan sampai saya nanti untuk menghadap Allah Subhanahu